Oke. Terus kalau Berarti misalkan ini secara perempuan ya, secara wanitanya gitu, dari secara sisi wanitanya. Kak Intan sama Kak Yayah ini tipe wanita yang mandiri nggak sih gitu? Dalam artian entah itu tentang kehidupannya, tentang tentang keuangan, tentang apapun itu gitu kan. Apakah Kak Yayah sama Kak Intan ini orang itu mandiri nggak gitu? Ya ini mah apa ya? eh ngebagusin jadinya curhat ya, Kak? ngebagusin nama sendiri juga nggak apa-apa gitu kan, ngebagusin nama sendiri. Toh yang namanya Iya, mumpung ada kesempatan gitu ya. iya, toh yang namanya prestasi kan itu harus dibanggakan gitu. Iya benar ya, benar sekali sih. Gimana tuh? Mas dari Kak Intan dulu dah. Dari kayak dulu deh. Tadi kan dari aku pertama nih. Iya, dari Kak. Ini kalau tentang keunggulan bingung nih kita. Ya kak. Aduh, Iya, aduh maksudnya ini gimana nih? Kok saya jadi mendadak bingung ya? iya, pamer-pamer keunggulan sendiri aja, Mak. Entah itu apa, mandirinya seperti apa, udah ngelakuin apa aja gitu. Oke. Udah dapat apa aja. Jadi mandiri aja nih topiknya. Mandiri aja nih topiknya ya. Iya, bebas lah. Udah dapat apa Soalnya aja. takut nanti ngomongnya di luar dari mandiri gitu. Nggak apa-apa. Oke, I see, Kak. Jadi, oke, jujur ya. Jadinya curhat nih Kak Intan. Aduh, Nggak apa-apa kayaknya. mohon maaf ya permisa. Aduh, jadi gini nih. Jadi, ya sebenarnya saya pikir sampai sekarang gitu ya. Heeh. Saya pribadi di luar dari bantuan orang lain ya, maksudnya kalau ngomongin sifat kemandirian, saya mandiri. Saya tipe wanita yang mandiri. Karena bangun sendiri, mandi sendiri, makan sendiri gitu, Kak. Iya, iya. Kayak apapun itu ya, apa namanya, baik dari bangun tidur sampai mau tidur ya emang dilakukan secara sendiri gitu. Terlebih memang sedikit cerita, saya itu anak pertama di keluarga. Jadi kan kalau misalkan anak pertama dalam keluarga itu mempunyai kayak apa ya, sebenarnya bukan beban dari orang tua, tapi dalam diri kita sendiri itu terbentuk sebuah prinsip kalau misalkan kita itu harus mandiri gitu kan, harus bisa menghandle segalanya sendiri gitu ya. Ketika memang persoalan-persoalan yang kita tadi menjadi suatu pilihan dari kita dan kita memutuskan suatu persoalan itu menjadi pilihan kita, ya kita pecahkan sendiri, kita solve problem sendiri gitu kan ya. Dan karena memang mandiri itu ya memang harus sih, karena memang jadi perempuan itu sebuah tantangan loh, Kak. Dan menjadi seorang perempuan itu menjadi tantangan sendiri gitu kan. Kita belajar untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dibarengi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah seperti tugas dari kampus, masak, misalkan di rumah masak sendiri gitu, ataupun memang melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang tidak merepotkan orang lain. Memang selagi bisa dikerjakan sendiri gitu, kenapa memang harus merepotkan orang lain gitu. Dan ngomongin secara finansial sih ya, jujur saya sendiri ya belum kerja sih, belum pernah kerja gitu. Jadi ya masih dibiayai sama orang tua, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Mungkin tadi kan Kak Diki kan menyinggung, coba sih Wayana ini mau membanggakan diri ya nggak sih? Iya, iya. Jadi kan biar jadi motivasi buat orang lain juga gitu. Oke, jadi motivasi buat orang lain ya. Tapi ini bukan sombong ya Kak ya? Iya, Kak Intan Iya ya. betul. Ya. Oke, jadi apa ya? Ya karena memang kayak apa ya, sometimes kadang kayak ada job gitu, kayak ada job MC ataupun hal lainnya. Jadi kadang dapat upah gitu kan dari job itu kan kayak dapat penghasilan sendiri. Kalaupun memang itu musiman, ya nggak setiap hari namanya job kayak gitu mah. Iya, Karena kita kan belum kerja, maksudnya saya kan belum kerja gitu kan ya. Jadi ya memang mungkin penghasilan sedikit-sedikit dari keahlian sendiri aja seperti itu gitu.
kalian-kalian yang memang sebenarnya biasa, tapi ya alhamdulillah gitu kan ya, sedikit-sedikit menghasilkan. Kak Diki buat beli pulsa mah bisa. Iya. Tapi musiman gak tiap hari Kak. Ya minimal ada uang jajan Iya, tambahan kan gitu. Ntar Kak Diki kalau ada acara tolong diundang ya Kak Yaya. Iya nanti kalau Waduh, waduh. kita damai Biar apa nih? MC-nya ya langsung kan. Oh iya, boleh. Siapin aja ya budgetnya berapa. Biar akan lebih lanjut. Siap. Kepada Bapak Di belakang layar ya. kepada Bapak koordinator dipersilakan. Di belakang layar. Oke, nggak apa-apa, yang penting dapat ini aja kan ya. Dapat salary ya nggak sih? Iya betul. Ya tuh kalau dari Intan Ya, gimana Tan ini pandangannya Tan? Kalau aku pribadi juga untuk masalah mandiri, aku rasa aku mandiri juga sih. Karena segala hal yang sama, bangun tidur sampai mau tidur lagi kita lakuin sendiri. Terus juga kemanapun ya aku nggak pernah minta anterin orang gitu, jemput atau kayak gimana. Selama apa yang aku lakuin dan aku bisa sendiri, aku usahain sendiri gitu. Terus kayak misalkan aku pergi jauh juga, aku kemana-mana sendiri sih, bener-bener sendiri. Jadi aku bukan orang yang bergantung sama orang. Kayak misalkan biasa kan orang nih kalau misal ke kampus, kita di kampus ke kantin sama teman gitu ya. Kalau aku mau ada teman mau nggak ada teman, aku mau ke kantin aja, santai. Luar biasa ya Kak ya. Pokoknya emang bener-bener kalau misalkan ada teman, ya udah ayo. Nggak ada temen, kalau temen lagi sibuk ngapain, ya udah aku jalan sendiri. Jadi nggak harus ada orang lain buat ngelakuin apapun gitu. Anjay. Terus Nggak terbiasa kalau dengan orang lain ya Kak ya. iya betul Kak, karena susah kalau hidup ngandelin orang lain itu. Iya. Ih bener banget gitu. Itu prinsip yang harus dipegang sih memang, pegang teguh. Iya. Bahkan dia kadang kalau misalkan aku mau nonton gak punya temen, aku nonton sendiri loh. Saking gabutnya, karena kan Di bioskop. iya di bioskop sendiri, nonton sendiri. Ini jatuhnya curhat ya. Memang kan dari awal kan. Ini sesi curhat ini. Iya sesi curhat ya, aduh. Terus kalau untuk masalah keuangan, aku bukan mau menyombongkan diri juga nih ya kayak ya. Iya, siap Kak Intan, siap. Kalau aku biasanya itu, aku juga belum kerja, tapi sebelum kuliah aku sempat kerja selama 3 bulan sambil nunggu masuk kuliah. Di jeda itu. Itu aku kerja bagian admin. Terus pas masuk kuliah, karena gimana juga kita butuh uang jajan tambahan ya, keperluan tuh banyak. Aku di situ buka jasa joki tugas nih. Terus lama-lama naik jadi joki tugas akhir buat D3. Terus lama-lama naik juga buat skripsi orang. Terus sekarang kemarin sih sempat ngerjain juga buat anak-anak S2 tugas kalau di S2. Terus Mantap. untuk kuliah, orang tua aku nggak ngeluarin uang sih, karena dari awal aku kuliah masuk, aku dapet namanya beasiswa prestasi gitu. Anjay. Jadi tiap semester aku cuma setoran nilai. Minimal tuh aku dapat nilai 3,5 tiap semester, dan nggak boleh ada yang bemin. Jadi di situ sih kayak bebannya tuh dinilai itu ya, karena kan buat kuliah susah buat dapat nilai. Dan itu juga challenge yang tadi itu ya. Betul Kak. Terus kayak aku malu nih kalau misalkan sampai aku gagal. Terus kan kalau misalkan aku gagal di beasiswa, otomatis orang tua aku bakal bayaran kan. Dan itu aku malu karena kan sebelumnya juga aku udah aku lulus SMA terus aku udah kerja kan. Jadi kayak buat ngerepotin orang tua buat bayaran yang mungkin bayaran sekarang kuliah itu mahal ya. Ya kan, terus ya di situ sih, jadi kayak itu challenge buat diri aku sendiri. Apalagi kan aku di swasta ya, sekolah swasta. Gitu.
Mantap sih Kak, luar biasa. Saya aja kalau emang ada sih kayak beasiswa gitu cuma untuk beberapa semester kayak. Iya, kalau aku kan dari awal tes Tapi ikut gitu. Oke, oke. iya Apa? enggak. Ya. Mantap ya, berarti Kak Intan ini luar biasa banget itu untuk panutan dan motivasi untuk kita semua gitu kan ya. Iya, iya. Iya, kalau saya pribadi sih memang kuliah biaya sendiri gitu kan, karena memang beasiswa juga kayak buat daftar juga kayak lumayan kayak nggak banyak juga. Pernah berapa semester apa satu semester gitu ya, memang pernah dapat beasiswa gitu, tapi nggak semuanya dan nggak dari awal gitu. Iya. Mantap sih katanya. Pejuang sukses ya Kak ya. Amin. Harus sukses ya kita semua nih. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, dari tadi udah ngomongin banyak banget tentang kehidupan sehari-hari juga dari sisi wanitanya kayak gimana. Untuk closing statement mungkin harapan untuk para wanita ke depannya seperti apa gitu. Termasuk untuk kalian berdua sendiri kayak gimana gitu harapannya, atau ada hal yang ingin dicapai di dalam waktu dekat gitu kan. Apa dulu dicapai. Mungkin dari apa dulu, silahkan dari Ayah mungkin atau dari Intan. Dari Kak Intan aja dulu. Ayah boleh. Kalau pesan-pesan aku ya, buat diri aku sendiri, ya harapan buat diri aku sendiri sih tentunya. Kadang kan hidup nggak selamanya lurus-lurus aja. Iya. Bener tadi kata Kayaya juga, dari bangun tidur sampai mau tidur kita banyak rintangan lah. Kita keluar rumah mungkin banyak hal-hal baru yang bakal kita pelajari setiap harinya gitu. Entah itu hal-hal baik yang kita lihat atau enggak. Buat diri aku sendiri sih tetap semangat dalam hal apapun, terus nggak gampang nyerah, terus tanggung jawab lah buat diri sendiri terutama. Karena kalau udah ngebangun tanggung jawab buat diri sendiri kan pasti buat hal-hal kecil lainnya juga. Terus untuk harapan kedepannya lagi sih, doain ya mudah-mudahan abis aku lulus nih aku bisa dapat beasiswa lagi lanjut S2. Amin. Tajib doa anak. Amin. Kalau buat orang lain, wanita yang Kalau buat orang lainnya, buat para wanita, ya tadi karena hidup nggak selamanya mulus, semua harapan nggak selamanya berjalan sesuai rencana. Semoga tetap jadi orang-orang kuat. Ketika punya masalah kita bisa nyelesain dengan cara terbaik. Terus sebagai wanita jangan mau buat direndahin sama kaum pria. Karena sebenarnya kita bisa lebih ngelakuin itu. Iya, karena kita bisa ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin sama pria. Kita kuat gitu. Iya. Gitu sih Kak. Pokoknya jangan mau direndahin sama cowok. Ketika cowok punya pacar, cowoknya jahat, ngeselin dan bla 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 bla, tinggalin karena masih banyak cowok di dunia ini. Iya. Bener. Cowok masih banyak. Jangan takut kehabisan cowok, guys. Stok masih banyak ya Kak ya, penuh. Iya, betul. Betul sekali. Oke. Kalau dari Yaya gimana? Apanya nih yang gimana? Harapan untuk para wanita di luar sana yang masih struggle mungkin tentang hidupnya, buat diri Yaya juga. Baiklah, harapan dan pesan-pesan untuk kita semua gitu ya. Berbicara tentang wanita itu berarti berbicara tentang harapan, tentang
apa ya, pokoknya banyak sekali makna dari wanita. Wanita itu sebagai madrasatul ula kan. Sebenarnya Betul, betul. pengajar awal untuk generasi-generasi penerus kita itu kan adalah seorang ibu kan. Jadi maka dari itu kita sebagai perempuan harus bisa menyiapkan itu semua, mulai dari prepare karakter diri kita supaya lebih baik, maupun prepare untuk bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang baik. Iya, iya. Karena apa ya, itu merupakan tonggak atau hal utama sih yang harus dipikirkan kita sebagai wanita. Kita kan perempuan nih ya Kak ya, Kak Intan sama Iya, sama betul. Yaya kan perempuan nih Kak Diki. Aduh, jadi memang kita ngomongnya juga muluk-muluk nih kan ya. Memang ini kan berbicara tentang harapan. Kita kan sebagai perempuan gitu ya. Jadi juga sepakat dengan apa yang diomongin sama Kak Intan. Kalau misalkan nih kita sebagai perempuan nih harus mempunyai sikap tanggung jawab, harus jadi perempuan yang bertanggung jawab, harus bisa jadi perempuan yang mandiri. Juga kita harus mempunyai perempuan yang berprinsip loh. Karena memang prinsip itu yang menjadikan apa ya, cerminan terhadap identitas kita gitu. Orang bisa menilai diri kita bagaimana dan seperti apa kan dari karakter yang kita punya kan, dari prinsip yang kita punya gitu kan ya. Karena mereka pola pikir itu kan menentukan arah kehidupan kita kan ya, pilihan mana yang memang harus kita ambil gitu kan. Karena memang kalau ngomongin sebuah pilihan sepertinya ya Kak Intan, itu kan merupakan hal yang umum dan semua orang pasti punya gitu kan ya. Gitu. Tapi gimana kita menentukan sebuah pilihan itu kan bagaimana pola pikir kita juga kan? Ya nggak sih? Betul, betul. Iya. Jadi untuk kita sebagai perempuan itu kita pada perempuan itu harus lembut, memang harus lembut. Tapi kita juga harus keras dalam memiliki harapan, harus tinggi dalam memiliki mimpi gitu kan. Karena memang kita itu apa ya, dipaksa harus kuat sih sebagai perempuan. Saya punya apa ya, punya satu apa ya, quote lah yang saya ambil dari penulis Taiwan kelahiran Cina. Seseorang yang memiliki setidaknya satu mimpi memiliki alasan untuk menjadi kuat. Wah, luar biasa kan? Berarti kalau kita misalkan punya mimpi, punya harapan dalam diri kita, berarti kita punya semangat dalam menjalani kehidupan, ya nggak? Iya, benar-benar. Dan saya juga sepakat dari yang dikatakan oleh Kak Intan, kalau sebagai perempuan itu jangan mau lemah, jangan mau kayak dianggap remeh, ya nggak sih? Ini memang kalau misalkan ngomongin budaya Indonesia, maksudnya budaya kita sendiri juga kan emang budaya patriarkinya cukup kental kan, ya nggak sih? Betul. Makanya kan betul, Kak. kenapa kita itu harus kayak menyuarakan suara-suara perempuan, karena kan untuk bisa menyamakan gitu pemenuhan hak dan kewajiban kita sebagai perempuan, itulah yang dinamakan kesetaraan gender. Ngomongin kesetaraan gender itu kan ngomongin berarti keadilan gitu kan, keadilan yang diterima oleh kita sebagai perempuan loh, ya nggak sih? Iya. So kita juga sama, kita mempunyai harapan yang sama terhadap masyarakat kita, mempunyai harapan yang sama terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita nanti, kita juga mempunyai harapan yang sama gitu terhadap negara gitu kan. Maka dari itu gitu, perempuan itu ya harus bisa speak up, harus bisa show up untuk bisa ikut andil dalam peningkatan masyarakat dan peningkatan ya dalam diri kita sendiri sebenarnya khususnya, ya nggak sih Kak? Iya. Iya, betul. Ya gitu. Jadi apa ya, sebagai perempuan itu harus bebas lah, harus kita maksudnya gini, jangan ngomongin kebebasan terhadap orang lain dulu, ya nggak sih? Kita itu harus bisa ngomongin kebebasan terhadap diri kita sendiri dulu, gitu kan ya. Diri kita gimana gitu, apakah diri kita tidak bisa memiliki pemikiran yang bebas gitu. Maksudnya bebas di sini dalam arti kita itu nggak terikat dalam hal-hal yang memang menghambat diri kita untuk maju, ya nggak sih Kak? Baik misalkan tadi itu terpengaruh dari orang lain, dari misalkan dari
teman-teman terdekat kita maupun dari doi-doi kita, ya nggak sih Kak? Lagi memang apapun itu Doi-doi kita kayak banyak nih ya Kak itu kesannya. baik gitu. Ya nggak, maksudnya ngomongin ya, kalau misalkan ngomongin ke sebagai perempuan lah gitulah, Dari pasangan. Iya. dari pasangan gitu ya, mungkin dari orang-orang yang mempengaruhi gitu diri kita gitu. Iya. Jadi ketika memang perempuan itu berprinsip, berarti kita nggak mudah terpengaruh dong dengan orang lain, ya nggak Kak? Iya, betul. Ya, Terus nyari pasangan tuh jadi yang kan bisa ini ya Kak. Nyari pasangan yang bisa ya nggak sih? sefrekuensi, satu, kedua dia bisa ngedukung. Bener sih, bisa ngedukung keputusan kita kan ya, tanpa harus kayak, Iya. ya, banyak kan sekarang kayak hubungan-hubungan yang toksik kayak gitu kan ya nggak? Iya, betul. Betul. Wah, ini mau ngomonginnya jadi kehubungan nih. Oke lah, nggak apa-apa. Segeli apa ya, untuk secuil pembahasan lah ya. Pokoknya kita itu jangan mau dipengaruhi oleh orang lain selagi memang kita mempunyai pemikiran yang baik, punya keyakinan yang baik dalam diri kita. Kita harus bisa maju menjadi perempuan itu, harus bisa kuat, harus tangguh dalam menjalani kehidupan kita. Kayak gitu. Mantap kan kita sebagai perempuan. Karena kan kalau misalnya kita Harus mantap. sekarang gitu kan ya, harus mantap gitu. Kita kan sebagai perempuan juga bisa menduduki posisi sebagai di bidang pemerintahan, di bidang politik, kita kan di bidang ekonomi gitu dan lain sebagainya. Kita menjadi seorang pembisnis, kita menjadi seorang yang ahli dalam politik dan lain sebagainya. Berarti memang itu bisa menggambarkan gitu kan ya, kenyataan bahwa perempuan itu hebat. Ya nggak Kak Diki, perempuan itu hebat. Yeay. Kalau aku sih memang sangat respect sama perempuan gitu tuh, maksudnya gila aja gitu kan. Kita tuh punya orang tua kita juga perempuan, masa kita nggak respect sih sama perempuan gitu sih kalau dari aku. Gitu ya. Ini Kak Diki. Makasih ya Kak Diki. Siap. Makasih ya Kak ya. Udah jadi cowok-cowok yang tidak seperti pada umumnya. ini merupakan cowok yang memang dicari-cari sama cewek nih kan, Nas? Ya nggak sih? Iya. Sangat tersanjung kita. Yang bisa mengerti pemikiran perempuan. Seperti itu. Tapi emang Kak Diki tuh pengertian banget loh kayak ya. Ya ampun. Oh. Dan sangat merangkul. Anda luar biasa ya. Biasa loh. Berarti mantap ya, berarti Kak Diki punya penilaian yang baik ini dari Kak Intan. Wah. Iya sih. Saya pikir Diki juga baik kan, kita juga pernah kita temenan juga ya Dik ya, di SMA ya Dik ya. Walaupun memang nggak deket gitu. Jadi memang Diki ini salah satu teman saya sama Dava. Mereka itu orang-orang yang keren kok, orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab kan. Amin. Kebetulan juga aku satu tim nih sama Kak Diki dan Kak Dava ya. Oh mantap, berarti paket komplit ya. Paket komplit. Iya, pakai telur. Ya, pokoknya jadilah perempuan-perempuan yang hebat dan laki-laki yang hebat Kak Diki. Siap. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Makasih buat Intan atas waktunya. Makasih juga buat Yaya atas waktunya. Ya, kembali kasih. Iya, makasih Kak Diki. Semoga pembahasan kita ini berdampak gitu kan ya bagi para wanita di luar sana yang masih kesulitan, yang masih kayak gimana gitu tentang hidupnya. Dan selamat juga atas Hari International Women's Day-nya. Semoga wanita tetap mendapatkan ruang gitu untuk berbicara di depan umum, karena itu Amin. harus kita dengarkan. Amin. Jadi kan insecure dalam diri kita itu menjadi motivasi ya untuk diri kita menjadi lebih baik. Iya, begitu. Oke. Mantap, betul Kak. Mantap. Oke, terima kasih buat semua pendengar podcast bareng kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe konten ini kalau kalian suka. Dan lupa juga buat di follow sosial media kita di Duta Damai Dunia Maya Bandung, dan di Instagram juga ada. Oke, terima kasih buat semua pendengar. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye.